Halo adik-adik, teman-teman sekalian. Jumpa lagi kita dalam materi teori relativitas Einstein, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai sistem koordinat polar, yang mana sistem koordinat polar ini merupakan salah satu contoh untuk kita mengawali mempelajari sistem koordinat kurva linier. Nah, baik adik-adik, kita mulai saja bahwa dalam teori relativitas Einstein kita membutuhkan suatu pemahaman tentang sistem koordinat, yang mana sistem koordinat yang mesti kita pahami itu adalah sistem koordinat kurva linier gitu. Nah, salah satu contoh yang baik dalam mengawali pemahaman kita tentang sistem koordinat kurva linier ini adalah misalnya dalam dua dimensi. Sebagai contoh awal, dalam dua dimensi kita mengenal yang namanya sistem koordinat polar gitu. Nah, sistem koordinat polar ini merupakan sistem yang koordinatnya itu terdiri atas r dan theta. Nah, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, seperti gambar ini, alih-alih kita melihat ada sumbu horizontal maupun sumbu vertikal selayaknya di sistem koordinat Kartesian, maka pada sistem koordinat polar, lengkung koordinatnya itu berupa lingkaran konsentris dan garis radial. Begitu, seperti ini gitu. Nah, koordinat R pada sistem koordinat ini, misalnya kita anggap suatu titik P gitu ya. Di sini anggap misalnya suatu titik P merupakan jarak dari titik asal ke titik P tersebut. Sedangkan koordinat tetanya itu merupakan sudut garis radial dari titik P, sudut dari garis radial titik P ini terhadap sumbu horizontal, maka ini adalah tetanya. Nah, lalu kemudian sama seperti sistem koordinat Kartesian gitu, maka terdapat basis vektor. Kalau di dalam sistem koordinat Kartesian terdapat basis vektor, yaitu EX maupun EY. Nah, dalam sistem koordinat polar itu juga terdapat basis vektor untuk setiap titik pada suatu sistem koordinat gitu ya. Basis vektornya ini kita simbolkan dengan ER untuk koordinat R-nya dan E theta untuk koordinat tetanya. Ingat ya, saya masih menuliskan ER maupun E theta itu dengan tanda panah, bukan dengan tanda topi begitu, karena sesuai dengan definisi basis vektor yang nanti kita akan bahas pada video selanjutnya, bahwa basis vektor itu belum tentu vektor satuan, sehingga masih berbentuk umum. Nanti akan kita ketahui apa saja syarat suatu kombinasi linear suatu vektor sehingga dia dapat sebagai basis
vektor. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai basis vektor pada sistem koordinat polar, maka saya akan coba gambarkan bentuk basis vektornya dalam gambar sebagai berikut. Nah, seperti gambar ini, bahwa setiap titik pada sistem koordinat polar itu akan memiliki basis vektor, kita sebut sebagai basis vektor radial, yaitu ER, ya, sebagai basis vektor radial. Sedangkan ada basis vektor tangensial, E theta, itu basis vektor tangensial, ya. Nah, titik P ini gitu, itu memiliki koordinat R dan theta, ya, R dan theta seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan basis vektor pada P dinotasikan dengan ER, basis vektornya, dan E theta. Jadi karena titik P saya sebut saja ini ERP dan E theta P, gitu ya. Nah, ERP dan E theta P ini menunjukkan bahwa besar dan arah, perhatikan, besar dan arah basis vektor ini bergantung pada di mana titik itu digambar. Jadi kalau misalnya titik P-nya saya anggap P aksen gitu, maka ER-nya itu akan mengarah ke sana, P aksen. Sedangkan E theta-nya, basis vektor tangensialnya arahnya ke sana. Jadi berbeda ya arahnya. Coba kita lihat misalnya Kartesian. Kartesian, kalau ini ada EX gitu ya, kemudian ada EY. Nah, kalau misalnya titiknya di sini, maka EX dan EY-nya pasti itu selalu sama arahnya maupun besarnya. Namun dalam sistem koordinat polar, besar dan arah ER dan E theta-nya, basis vektor radial dan basis vektor tangensialnya itu bergantung pada titiknya, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, sistem koordinat polar, jadi sistem koordinat polar ini itu menjadi tidak sederhana ya. Jadi sistem koordinat polar ini itu tidak sederhana karena melihat basis vektornya itu memiliki arah yang berubah-ubah tergantung titik di mana dia titik vektor itu dibuat. Nah, kemudian meskipun begitu, kita dapat mencari hubungan antara sistem koordinat polar dengan sistem koordinat Kartesian, melihat hubungan atau nanti bahasanya adalah bentuk transformasi antara dua sistem koordinat tersebut. Nah, mari kita akan coba gambar bagaimana bentuk transformasinya. Kita menggunakan visual. Gambarnya itu saya gambarkan sebagai berikut. Oke, baik. Nah, dari gambar ini lihat bahwa misalnya kita memiliki sebuah titik titik P gitu ya. Kemudian ini adalah dengan koordinat dalam sistem koordinat polarnya adalah R dan theta. Tuh. Nah, kemudian kita bisa membuat hubungan antara R, theta dengan X dan Y dalam sistem koordinat Kartesian. Ingat bahwa berdasarkan hubungan trigonometri, maka kita dengan mudah kita dapatkan bahwa besar X ini tiada lain adalah ada kaitannya R ini dengan kosinus dari theta berdasarkan definisi kosinus ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa
hubungan koordinat itu X-nya adalah R cosinus theta, sedangkan Y-nya adalah R sinus theta, begitu. Atau dapat pula dibuat hubungan R-nya adalah R kuadrat saja ya, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, nah saya kira hubungannya ini mudah untuk dipahami, sehingga vektor posisi R untuk titik P itu kita dapat tuliskan dalam sistem koordinat kartesian itu kan seperti ini, X EX plus Y EY, gitu bukan? Nah, sekarang perhatikan bahwa dengan X dan Y ini merupakan X adalah komponen R untuk sumbu X atau untuk basis vektor EX, kemudian Y-nya ini adalah komponen vektornya pada sumbu Y. Nah, dari hubungan ini maka kita bisa dapatkan, kita lakukan substitusi, maka kita dapatkan nilai R-nya ini adalah R cosinus theta EX, begitu kan, tambah R sinus theta EY. Nah, seperti itu jadinya. Oke, saya kira ini mudah. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana hubungan atau besar dari basis vektor ER maupun E theta itu. Ya, itu yang akan kita cari. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ya, perhatikan gambar ini, atau mungkin kalau misalkan saya gambar ulang saja, bahwa pada suatu titik P, ya, pada suatu titik P, maka kita bisa tuliskan bentuk arah dari ER-nya ke sana dan arah dari E theta-nya itu ke sana. Nah, sedangkan kita tahu bahwa arah dari EX itu selalu mengarah ke samping, dan ini vertikal itu untuk EY. Nah, sekarang perhatikan, kita akan membuat sebuah proyeksi ini dengan sudutnya ini adalah theta, maka kita dapatkan bahwa ini otomatis sudutnya ini 90 min theta, begitu ya. Sudutnya mungkin agar tidak bingung saya gunakan warna lain. Ini sudutnya adalah 90 min theta gitu. Maka kita dapatkan nilai dari ER-nya itu tiada lain adalah penjumlahan dari komponen ini, dari komponen EY dan komponen penjumlahan dari proyeksi, maksud saya ya, proyeksi EY dan proyeksi EX pada ER itu. Nah, mungkin penggambaran skalanya tidak begitu tepat ya, tapi perhatikan arahnya bagaimana saya memproyeksikan, sehingga ER-nya itu adalah EX itu cos theta gitu kan, ditambah EY-nya cosinus 90 min theta. Jadi EX cos theta karena proyeksinya ke sana, ini proyeksinya ke sini, EY-nya
kosinus 90 min theta, yang mana ini adalah 90 min theta karena memang sudutnya 90 min theta gitu ya. Nah, ingat cos 90 min theta itu adalah sin theta, sehingga ini ER-nya kita dapatkan EX cos theta ditambah EY sin theta. Nah, kita akhirnya dapat bentuk seperti ini. Oke. Nah, ini terlihat bahwa komponen X dari basis vektor ER gitu ya. Komponen X-nya itu tiada lain adalah, ini perhatikan, adalah cos theta gitu ya. Cos theta, sedangkan komponen ER, basis vektor ER untuk pada Y-nya itu adalah sin theta. Nah, dari sini kita bisa dapatkan besar basis vektornya, itu kita dapatkan ER besarnya adalah atau ER kuadrat dulu adalah ini ya. Jadi karena komponen X-nya adalah cos theta, komponen Y-nya sin theta, maka menjadi adalah ini cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, ini nilainya adalah 1, sehingga besar ER-nya itu sama dengan 1. Nah, dari hasil ini kemudian terlihat jelas bahwa basis vektor ER itu kalau kita melihat vektor satuannya ER, nah ini baru tanda topi yang sesuai definisi, itulah ER dibagi dengan besarnya, maka ini hasilnya adalah ER dibagi dengan 1. Hasilnya maka basis vektornya itu sama dengan vektor satuannya itu sama dengan basis vektornya. Jadi basis vektor ER itu sekaligus juga merupakan vektor satuan. Di sini terlihat jelas bukan bagaimana bedanya vektor satuan dengan basis vektor. Jadi vektor satuan itu bisa selalu menjadi basis vektor, sedangkan basis vektor belum tentu merupakan vektor satuan. Mungkin untuk lebih memahami, mari kita juga coba cari dengan cara lain, begitu ya. Kita coba perhatikan bentuk transformasi dari koordinat, hubungan koordinat antara kartesius XY dengan koordinat polar R dan theta. Nah, kemudian kita lihat bentuk basis vektornya ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba buatkan kembali dulu. X-nya adalah R kosinus theta, sedangkan Y-nya adalah R sinus theta, gitu ya. Sedangkan ER itu adalah cos theta EX plus sinus theta EY. Nah, perhatikan nilai dari komponen dari ER, bagian X dan bagian Y-nya. Sebenarnya mungkin nanti akan dibahas pada video yang lain. Sejatinya bentuk ini selain kita menggunakan geometri seperti ini, kita juga sejatinya bisa menggunakan konsep kalkulus, yang mana ER itu dapat kita dapatkan dengan cara turunkan X terhadap R, EX begitu, ditambah turunkan Y-nya terhadap R,
EY. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita menginginkan ini R, maka diturunkan terhadap R untuk koordinat-koordinat lamanya gitu ya. Jadi X dan Y-nya. Nah, otomatis juga nanti akan kita gunakan E theta-nya adalah parsial X parsial theta EX gitu ya, tambah parsial Y parsial theta EY gitu nanti itu ya. Oke, coba kita hitung saja untuk membuktikan ini. Maka kita turunkan ini X-nya R cos theta terhadap R, maka hasilnya adalah cos theta EX tambah, nah ini turunkan terhadap R, maka sinus theta EY. Nah, perhatikan hasilnya ini cocok dengan ini. Oke. Nah, kalau sudah paham ini, maka kita akan hitung untuk bagian tetanya. Bagaimana sih bentuk komponen vektor basis untuk vektor basis tangan pada sistem koordinat polar ini? Baik, kita turunkan X-nya R cos theta ini terhadap theta. Berarti yang diturunkan adalah cos theta-nya terhadap theta, maka hasilnya adalah min R sinus theta EX gitu ya, tambah Y-nya diturunkan terhadap theta, maka hasilnya adalah R cos theta EY. Jadi inilah bentuk komponen-komponen dari basis vektor tangensialnya, yang artinya dapat saya tuliskan bahwa E theta X-nya itu adalah min R sinus theta, sedangkan untuk Y-nya E theta Y itu adalah R cosinus theta. Itulah komponen-komponennya. Kalau ada yang bertanya kenapa saya untuk komponen itu saya menuliskan dengan ini dengan indeks di atas gitu ya, itu nanti ada maknanya, itu nanti, sehingga namun tidak kita pusingkan sekarang dulu. Yang jelas pahami dulu bahwa ini adalah komponen gitu ya. Nanti kenapa indeks atas indeks bawah itu ada maknanya lain lagi, saya akan bahas juga di video yang lain gitu ya. Nah, saya akan cari dulu sekarang kita besar dari E theta-nya gitu ya. Itu berarti tiada lain, maka tentu saja komponen X-nya kuadrat, berarti ini adalah min R sin theta kuadrat ditambah R cos theta kuadrat. Maka kita dapatkan ini hasilnya adalah R kuadrat sin kuadrat theta plus R kuadrat cos kuadrat theta. Nah, dengan mudah kita dapat melihat bahwa ini adalah R kuadrat sin kuadrat theta plus cosinus kuadrat theta, yang mana ini hasilnya 1, sehingga besar E theta-nya kuadrat atau basis tangensialnya itulah R kuadrat, atau besarnya itu adalah R. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa perhatikan maknanya ini. Jadi makna ini adalah besar E theta meningkat secara proporsional terhadap jaraknya dari pusat sumbu. Gitu. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita juga bisa dapatkan bagaimana bentuk vektor satuannya, yaitu sesuai definisi adalah E theta dibagi dengan besarnya gitu ya. Maka ini sama dengan
1/r dari E theta itu sendiri. Artinya bahwa di sini terlihat bahwa vektor satuannya itu tidak selalu sama dengan basis vektor. Artinya bahwa basis vektornya itu belum tentu juga merupakan vektor satuan. Oke. Nah, simpulannya bahwa hubungannya itu bahwa basis vektor tidak selalu merupakan vektor satuan, namun hubungannya dapat ditentukan dengan transformasi koordinat dan transformasi basis vektor. Begitu. Oke. Nah, jadi inilah analisa mengenai sistem koordinat kurva linier yang mana kita mengambil contoh pada 2 dimensi, yaitu sistem koordinat polar yang mana untuk basisnya itu tidak memiliki arah yang tetap. Nah, pemahaman ini akan sangat berguna nanti saat kita membahas sistem koordinat kurva linier yang dalam dimensi yang lebih tinggi, baik dalam 3 dimensi maupun juga kita berbicara ruang waktu nanti. Dan juga ketika kita mempelajari tentang kelengkungan ruang waktu, maka pemahaman dasar ini akan sangat dibutuhkan. Begitu ya. Nah, baik, sekian dulu untuk bagian ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.